Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terus tentunya mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat duniawiyah ataupun juga nikmat ukhrawiyah, dan ini yang lebih penting bagi kita, lebih berharga. Kalau nikmat duniawiyah hampir semua sepakat itu nikmat. Namun nikmat ukhrawiyah terkadang orang yang memilikinya pun tidak menyadarinya. Karena itulah kita sangat beruntung diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah yang harus terus-menerus kita tingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas iman, Islam dan hidayah itu tidak lain adalah dengan talabul ilmi, dengan belajar. Dan lebih pokok lagi kalau belajarnya itu secara mendasar dari ilmu-ilmu alatnya. Walaupun tentunya belajar yang sudah mateng, ilmu-ilmu yang langsung terapan ya tentunya juga baik. Ada satu pengalaman dari salah satu ustadz yang berapa hari lalu berkenan untuk ziarah ke Ma'had Ibnu Taimiyah di Sumpyu. Sebenarnya rangkaiannya acara safari dakwah di Kebumen, namun juga menyempatkan untuk singgah di pesantren kami, ya. Ustadz Ahmad van der Poel, mungkin sebagian lihat ya posternya. Ingin saya sampaikan faedahnya bukan dari sisi pengajiannya, tapi dari sisi pribadinya, ya. Beliau ini orang asli Belanda, bule, tulen, ya. Nama aslinya Matthias Hendrik William van der Poel. Itu sebenarnya nama kabilah. Kalau istilah kita orang Medan pakai Nasution Harahap gitu kan. Nah, van der Poel itu kayak marga, makanya di Gombong ada benteng Van der Wijk. Wijk itu nama jenderalnya. Van der itu kayak bani gitu kan, keturunan. Beliau ini bapak ibunya tulen, orang Belanda. Agama keluarganya gak agama ya, karena banyak orang Eropa yang keluar dari agamanya tapi gak pindah ke agama lain, jadi ateis ya, tanpa agama. Walaupun mungkin status di identitasnya Kristen atau agama lainnya, namun hakikatnya beliau tanpa agama. Dan beliau termasuk yang pernah Kristen dan pernah ateis. Masuk Islam pada umur 22 tahun, karena beliau lahiran 1980, masuk Islam 2002. Saat itu pendidikan beliau sudah S2 dalam bidang umum tentang komunikasi dan informasi, ya. Umur 22 sudah S2 ya, karena di sana belajar itu cepat, ya. Dan sempat bekerja di Indonesia di bagian penyiaran atau apa gitu, dan menikah dengan orang Indonesia. Sebelum menikah sudah masuk Islam. 2002 itu dia masuk Islam, menikah karena ada sepupunya yang ya, menikah dengan orang Indonesia juga. Namun sepupunya nikah dengan muslimah yang awam, dia juga tetap awam, ya, bule
masuk Islam, kalau ketemunya awam, ya tetap awam. Ya sholat ya kadang-kadang gitu kan. Karena tak kala mau nikah kan, kalau wanita muslim Indonesia kan mensyaratkan masuk Islam ya. Ya masuk Islam untuk sebagai syarat aja untuk nikah dengan muslimah tersebut. Namun beliau ini panggilannya Ustaz Ahmad ya, setelah masuk Islam ganti panggilannya Ahmad. Walaupun identitas itu sulit untuk mengganti karena harus banyak sekali yang diganti, sebagaimana kita ganti nama ya bukan hanya KTP, ijazah, akte dan surat-surat lainnya. Nah, beliau setelah masuk Islam dan nikah kemudian dengan orang Indonesia sekitar tahun 2004 atau 2005 dan punya anak 2 dengan wanita dari Bangka Belitung. 2008 beliau bisa keterima di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Rentang waktunya yang saya ingin ya ambil pelajaran di sini. 2002 baru masuk Islam, 2008 sudah bisa masuk Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. 6 tahun ya. Belajar agamanya luar biasa, cepat sekali ya, semangat sekali. Beliau belajar dari nol, potol tentunya yang gak tahu apa-apa. Dari bahasa Belanda, bahasa Inggris yang beliau memang bahasa hariannya, harus belajar bahasa Arab dan sekaligus dengan istrinya belajar bahasa Indonesia. Makanya waktu ngisi itu sudah lancar bahasa Indonesianya, juga lancar bahasa Arabnya ya. Hidayah itu kadang kita dapatkan ya tanpa kita tahu prosesnya, karena kita lahir di tengah keluarga muslim ya. Kebanyakan muslim kita Indonesia kan gitu ya, karena lahir di tengah keluarga muslim, yaitu nikmat, namun harusnya ditingkatkan kualitasnya. Nah, beliau dalam rentang waktu 6 tahun belajar bahasa Arabnya luar biasa semangatnya. Waktu 2007 pernah kunjung juga ke Sumpiu, ketemu kita di sana dengan teman-teman di Sumpiu. Itu ngomongnya campur Indonesia Arab. Sudah latihan bahasa Arab dipraktekkan langsung ya. Kemudian 2008 masuk ke Jamiatul Imam di Riyadh. Berangkat ke sana sudah punya 2 anak ya. Belajar sekali ya, belajar semangat sekali tanpa tanggung-tanggung. Padahal yang beliau sampaikan ini awalnya ada rasa gengsi, egonya muncul. Karena apa? Beliau sudah S2, sarjana, magister bidang informasi dan komunikasi, sudah bekerja mapan ya. Tak kala masuk Islam, dia nggak mau tanggung-tanggung, belajar langsung dari dasarnya, dari bahasa Arabnya ya. Di Jamiatul Imam masuk Mahadul Lughah ya, ambil bahasa dulu 3 tahun. Beliau merasa ini waktu kuliah di Eropa kan gayanya sudah banyak diskusi ya, banyak dengan sistem tugas dan presentasi dan lain-lain. Nah, waktu kuliah dia merasa kok kayaknya SMP lagi ya. Tapi karena beliau ingin memperdalam agama, hilangkan gengsinya ya. Belajar nulis dari nol ya, belajar baca dari nol ya, belajar luar biasa yang lidahnya orang Eropa yang masuk Islam 2002 pada umur 22 tahun tentunya beda dengan kita harusnya ya, yang dari kecil sudah banyak diajari lafal-lafal bahasa Arab ya. Namun beliau luar biasa, tak kala kita ketemu lagi sudah ya fasih bahasanya seperti orang bangsa Arab ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, beliau berasal dari keluarga penjajah berapa tahun yang lalu di negeri kita, kemudian datang lagi sudah sebagai pendakwah yang luar biasa ya. Makanya selalu diingatkan yang namanya thalabul ilmi ya, kalau kita belajar sekarang ini kan ilmu yang matang, sudah akidah wasithiyah, masalah hukum ya, rumah tangga. Justru harusnya bagi yang ya, ingin menggali itu harus serius, tekun dari dasarnya, dari bahasa Arabnya ya. Ya memang butuh effort istilah sekarang ya, butuh perjuangan yang keras, butuh ketekunan ya, hingga dia bisa membaca langsung dari sumbernya ya. Kalau mungkin ada alasan sudah repot, sudah keluarga ini ya, itu saya contohkan tadi, beliau ya, waktu belajar itu sudah berkeluarga, sudah punya anak 2
terkadang memang beda ya antara orang yang baru menikmati ya berharganya Islam dengan kita yang sudah lama ya dari kecil berada di atas agama Islam. Ya, paling tidaklah kalaulah tidak dari kita ya ayo keturunan yang kita didik ya. Sebagaimana kita lihat ya, orang-orang Belanda dulu adalah yang kita katakan penjajah, bukan hanya ngambil rempahnya tapi menyebarkan kekufuran ya. Namun ternyata di balik orang-orang seperti itu ada keturunan yang kemudian ya, malah mendakwahkan agama Islam. Sebagaimana Nabi SAW waktu berdakwah di Taif dilempari batu, ditolak dengan keras. Dan malaikat Jibril menawarkan, gimana kalau mereka kami hancurkan di balik buminya. Kata Nabi SAW, jangan, barangkali di antara mereka, keturunan mereka nanti akan ada yang dapat hidayah ya. Nah itulah pola pikir kita terhadap orang-orang kafir yang masih hidup ya. Di antara mereka bisa jadi nanti ada keturunan yang ya berbalik dari kekufurannya, atau apalagi dari sesama muslim yang belum kenal dakwah tauhid, dakwah sunnah ya. Jangan kemudian dimusuhi, didoakan jelek, dilaknat. Nabi SAW kepada orang kafir sekalipun mendoakannya agar dapat hidayah ya. Ternyata mungkin contoh lainnya ya ada, namun ini yang saya ketemu langsung ya, luar biasa. Apalagi dalam rentang waktu yang sangat singkat, 6 tahun sudah bisa belajar bahasa Arab dan belajar di sana tekun sampai 15 tahun. S1 selesai nyambung S2-nya ya. Dan beliau cerita itu bukan perkara gampang ya, karena harus menafkahi istri dan anaknya sekaligus di samping kuliah. Selesai kuliah 2003 kemarin anaknya sudah 5 atau 6 ya. Sambil kuliah bawa keluarga, dan itu luar biasa perjuangannya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sekadar ya tambahan faedah. Tak kala kita melihat sesuatu yang mengagumkan ya kita ambil faedah dari ya, hal tersebut untuk memotivasi kita, ya menyemangati kita. Kita lanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kali ini masuk pada pembahasan yang ke-6, itsbatu mahabbatillahi wa mawaddatihi li awliyaihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan sifat Allah mencintai terhadap wali-walinya sesuai dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan suatu sifat yaitu mencintai. Mencintai itu sifat ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan bagi dirinya bahwa Allah taala mencintai aulia, wali-walinya yang dicintainya. Kecintaannya sesuai dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, wallahu azza wa jalla yuhibbu wa mahbubun yawaddu wa maududun. Allah azza wa jalla mencintai dan dicintai. Fa huwa azza wa jalla muhibbun li ahbabihi. Allah azza wa jalla mencintai kepada makhluk-makhluk yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala di antara yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Ini sering kita dengar ada orang yang murtad, apalagi kadang public figure ya, tokoh yang terkenal. Hati kita merasa sedih, kadang kecewa dan semacamnya. Namun Allah Ta'ala ingatkan ya, yang ada murtad
Ya, kalau ada yang murtad, Allah Ta'ala akan gantikan dengan satu kaum yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Nah, di sini Allah mensifati dirinya yuhibbu, mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbab. Bila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka ada konsekuensinya, kelazimannya, yaitu Allah akan memudahkan bagi dia sebab-sebab urusan yang dihadapinya. Ya, sebab-sebab untuk tercapai urusannya jadi mudah. Wa hawwana 'alaikul asir, dan Allah Ta'ala memudahkan segala kesulitan bagi dia. Wa waffaqahu li fi'lil khairat, dan bila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan taufik pada yang dicintainya untuk melakukan kebaikan. Ini juga sebagai pemahaman bahwa tak kala kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, itu berarti Allah mencintai kita, agar kita ya, terus menerus menunaikan kebaikan tersebut. Wa tarkil munkarat, juga bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mudahkan bagi dia untuk meninggalkan kemungkaran. Wa idza habballahu 'abdahu qabila minhul yasir minal amal. Bila Allah mencintai hambanya, Allah menerima dari dia amalannya walaupun sedikit. Ya, amalannya walaupun sedikit. Wa ghafara lahul katsira minaz zalal, dan Allah mengampuni banyak kekeliruannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala ada kelazimannya, ya, konsekuensinya. Allah Ta'ala tentunya akan memberikan balasan-balasan yang luar biasa kepada yang dicintainya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, laisal ajabu min mamlukin yatadhallalu lillahi wa yata'abbadu lahu wa la yamallu min khidmati mahajati wa faqri ilaih. Bukan hal yang aneh kalau hamba itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya tidak heran kalau kita ini mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang mengherankan. Ya. Namun yang mengherankan, yang mengagumkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, innamal ajabu min malikin yatahabbabu ila mamlukin bi sunufi in'amhi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i ihsani wa ighnahu anhu. Yang mengagumkan justru tatkala Allah sang penguasa mencintai kepada hambanya dengan memberikan berbagai macam nikmat, mencintai kepada hambanya dengan memberikan beragam kebaikannya, padahal Allah tidak butuh kepada hambanya. Ya. Untuk perbandingan, kalau kita mentaati Allah, mencintai Allah, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sangat mengagumkan, Allah yang maha kaya tidak butuh dari hambanya. Ya. Manusia semuanya taat pun tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Sebagaimana kalau semua hamba kufur, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekuasaannya sama sekali. Tapi Allah tetap melimpahkan segala nikmatnya kepada manusia, apalagi kepada yang beriman. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala juga menjelaskan,
sifat Allah Ta'ala mencintai itu satu sifat yang tetap nyata ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu kecintaan yang sesuai hakikatnya. Itu termasuk min sifatihil fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in min sifatillahi yakunu lahu sabab. Segala sesuatu yang termasuk sifat Allah Ta'ala memiliki sebab, ya. Fahuwa minas sifatil fi'liyah, dan itu termasuk sifat fi'liyah. Ini semua sifat yang memiliki sebab disebut sifat fi'liyah. Wal mahabbatu laha sabab, dan kecintaan Allah Ta'ala memiliki sebab tentunya. Faqad yabghadullahu insanan fi waqtin wa yuhibbu fi waqtin li sababin minal asbab, ya. Karena itu kadang Allah Ta'ala membenci seseorang karena suatu sebab dan mencintainya di waktu yang bersamaan atau di waktu yang berbeda karena suatu sebab yang lainnya. Ini kenyataannya pada kita, ya. Tak kala kita duduk belajar tentang agama ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita memperbaiki hati-hati kita, menjernihkan dari noda-noda penyakit hati, ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita menunaikan ketaatan terkait dengan hak Allah Ta'ala atau melakukan amal soleh kaitannya dengan hak manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tak kala kita melakukan dosa, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kemungkaran, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena masing-masing ada sebabnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, membawakan beberapa ayat, ya. Yang pertama dibawakan surah Al-Baqarah ayat 195. Ya. Dan perhatikan, tak kala kita membahas tentang nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidahnya, ya, yang harus selalu kita pegang bahwa laisa kamitsli syai'un, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala suatu apapun, ya. Disebutkan sifat apapun bagi Allah nggak sama dengan makhluknya. Wa huwa samiul basir, dia Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Ditetapkan bagi Allah nama As-Sami Al-Basir, ditetapkan bagi Allah, ya, sifat mendengar melihat sebagaimana mahabbah, ya, kecintaan. Manusia kita, ya, alami sendiri mencintai yang indah, mencintai yang bagus, mencintai yang enak, ya, mencintai hal-hal yang sesuai dengan selera kita. Itulah kecintaan pada manusia, ya, sesuai dengan kodrat kita manusia, ya, asal penciptaan kita, ya. Kalau orang masih lurus fitrahnya, itu mencintai yang indah, yang bagus, yang menarik, yang menawan, dan semisalnya. Namun kadang ada orang yang dicabut, ya, rasa cintanya kepada yang indah, malah sukanya pada yang sebaliknya, ya. Seperti katanya, ya, kelompok-kelompok jalanan, anak pang katanya, ya, itu yang katanya anti kemapanan, ya. Gak menyukai yang indah, itu dicabut rasa cintanya kepada sesuatu yang indah, yang ada malah benci. Ya, itu yang saya dengar, gak tahu kalau komunikasi langsung dengan mereka, ya. Kata mereka, ya, tentang mereka, bukan kata mereka, tentang mereka pernah diceritakan, semakin kumuh tampilannya, semakin lama tidak mandi, semakin punya, ya, apa namanya, level tinggi di tengah mereka katanya. Itu kan keluar dari fitrah manusia, ya. Padahal Allah Ta'ala sudah mengingatkan juga, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala indah, menyukai keindahan, ya. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang pertama
Surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini oleh para ulama dijelaskan ada dua macam terkait dengan hak Allah Ta'ala, yaitu dalam hadis Jibril, ya. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itulah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan maksimal. Ya, kalau mampu seolah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu sampai tingkatan itu, ya, berarti yakinlah Allah Ta'ala melihatmu. Ya. Anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau di dunia sebenarnya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga, ini spesial untuk yang beriman, yang sudah masuk surga akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menerangkan anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya dengan hati. Ya, ini terangkan oleh para ulama, dengan hati. Tak kala kita sholat, dianjurkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Ya, itu dalam praktek sholatnya. Tapi dalam keterangan dari Nabi SAW, beribadah kepada Allah seolah melihat Allah dengan hati kita. Karena ibadah bunyinya sholat. Kalau sholat kita nundukkan pandangan, lihat tempat sujud. Padahal ibadah yang lain gimana? Sodakohnya, ya kita seolah melihat Allah dengan hati kita. Ya. Ibadah yang lainnya pun demikian. Kalau itu tidak mampu, ya berarti berikutnya, fa illam takun tara fa innahu yarak. Yakinlah Allah melihatmu. Ya. Ini yang selalu harus kita hadirkan dalam ibadah kita. Ya. Adapun ihsan kepada manusia diterangkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, al-idyanu bil amali ala ahsani akhwalihi wa kamaliha. Menunaikan perbuatan dengan kondisi yang paling bagus dan paling sempurna. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu perbuatan, optimalkan, maksimalkan. Ya, kalau dalam urusan pekerjaan, istilah sekarang dipakai istilah profesional, ya, yang paling ideal. Di antara bentuk ihsan, ya, sampai pun saat kita melakukan perbuatan yang dianggap kejam, membunuh, ya, membunuh baik hewan ataupun manusia, ya, dilakukan dengan cara berbuat baik, ya, sebagaimana menyembelih. Kalau menyembelih ini mungkin nggak untuk manusia, ya. Kalau menyembelih hewan, karena sering dibedakan, membunuh itu bukan untuk dimakan. Kalau menyembelih untuk dimakan. Dalam perkara yang kelihatannya sadis pun Islam tetap mengajarkan, ya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kalian membunuh, berbuat baiklah dalam membunuhnya. Wa idza dabaqtum fa ahsinu dzibha. Bila kalian nyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Ya. Apalagi yang di bawah itu, ya, perbuatan yang selain itu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya balaslah kebaikan itu. Bila ada orang berbuat jelek kepada kita, nah, walaupun ada perintah, ya, atau dibolehkan, bukan perintah, ya, walaupun dibolehkan membalas kejelekan dengan kejelekan, namun yang dianjurkan adalah memaafkan. Dan orang yang memaafkan dikatakan oleh Allah, wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia itu sebagai ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini ihsan kepada manusia yang paling tinggi. Berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Ya. Kalau berbuat baik kepada yang berbuat baik, standar,
Ya, karena manusia bisa menilai itu orang dan akhlaknya di mana, dapat kebaikan dari orang tuanya, balasnya dengan kedurhakaan ya. Itu dapat kebaikan dari atasannya, nggak balas dengan kebaikan. Kalau dibalas dengan kebaikan itu standar. Ya. Berbuat baik kepada orang yang nggak berbuat jahat juga nggak berbuat baik, itu juga umum. Ya, kadang ada orang berbagi makanan untuk orang yang umum lah. Ya. Itu juga masih kebaikan yang masih banyak bisa diterima ya. Tapi yang berat, ini kadang-kadang orang menentang, berbuat baik kepada yang menyakitinya, berbuat baik kepada yang mengganggunya ya. Berbuat baik kepada yang mencuranginya, menipunya, merugikannya, menganiayanya ya. Ini berbuat baik yang luar biasa sebetulnya ya. Makanya itu yang disebutkan dalam beberapa ayat, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semua kebaikan, tapi level yang paling tinggi tak kalah berbuat baik kepada yang sebetulnya boleh dibalas kejelekannya ya. Seringkali orang malah umumnya ingin balas dendam. Ini yang dipersepsikan di tengah masyarakat seolah legal-legal saja menuntut balas. Dalam bentuk film di mana-mana judulnya pembalasan apa ya, balas dendamnya ini itu dan seterusnya. Padahal dalam Islam tidak diajarkan, bahkan hendaknya memilih untuk memaafkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuli habis-habisan. 13 tahun di Mekah itu pembuliannya fisik, verbal dan macam-macam ya. Namun tak kala beliau punya kekuatan kembali ke Mekah sebagai pihak pemenang ya. Mungkin kalau zaman sekarang ada orang pemimpin yang seperti itu ya, dihukum semuanya. Tapi Nabi SAW justru mengatakan antum tolak, kalian semua bebas, gak ada yang dihukum, gak ada yang mendapatkan ya, pelampiasan dendamnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun yang jadi syahidnya di sini, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat yang kedua dibawakan oleh beliau, surah Al-Hujurat ayat 9, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sebelumnya waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil ya. Berbuat adil ini kaitannya pada ayat sebelumnya untuk ya, melakukan islah ya, perbaikan antara dua pihak yang bertikai ya. Tak kala mengislah, memperbaiki dua pihak yang berselisih, yang bertikai ya, diperintahkan untuk ditunaikannya dengan cara yang adil ya. Walaupun asalnya dalam perkara islah ya, memperbaiki hubungan antara dua pihak yang bertikai, ayat ini disebutkannya waqsitu secara umum. Makanya diterangkan oleh beliau, kata-kata aqsitu amrun bil iqsad wa wal adlu fil muamalat wal ahkam mal qaribi wal ba'id. Perintah untuk berbuat adil dalam muamalah, dalam hukum-hukum berkaitan dengan kerabat ataupun yang bukan kerabat, orang dekat ataupun orang jauh. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan di antara konsekuensi kecintaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat adil, tentunya Allah Ta'ala membalas kebaikan mereka, Allah membalas perbuatan adil mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, surah At-Taubah ayat 7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin.
selagi mereka orang-orang musyrik konsisten dengan perjanjian yang terjadi di antara kalian, mereka tidak melanggarnya, fastaqimu, maka konsistenlah kalian terhadap perjanjian yang sudah terjalin dengan mereka. Ya. Kemudian ditutup dengan innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini asalnya berkaitan dengan perjanjiannya Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Namun ini kemudian pelajarannya berlaku umum. Ya. Karena di antara kaum muslimin kadang dalam interaksinya punya perjanjian dengan non muslim, dalam pekerjaan atau dalam hal-hal lainnya. Kalau sekarang misalnya contoh yang sedang ramai dibicarakan, gencatan senjata antara Palestina dengan orang-orang Israel, bangsa Israel. Itu perjanjian. Mestinya orang Islam konsisten kalau orang-orang kafir juga konsisten dengan perjanjiannya. Kemudian disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan di antara karakter orang yang bertakwa itu menepati janji walaupun dengan orang kafir, apalagi dengan sesama muslim, apalagi sama orang yang beriman. Dengan orang kafir sekalipun, orang yang bertakwa diperintahkan untuk istiqomah, konsisten dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Ini karakter orang yang bertakwa. Ini juga tentunya untuk menegur kita. Nah, kadang kita seorang muslim janji dengan sama muslim mudah melanggarnya. Padahal kalau dia betul-betul sebagai orang yang bertakwa, jangankan dengan orang muslim, dengan orang kafir pun diingatkan untuk tetap dipegang teguh janji tersebut. Karena yang melanggar janji dengan mudah adalah orang-orang munafik, bukan orang Islam, bukan orang mukmin. Dan ini disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Mencintainya sebagaimana tadi terangkan untuk membalas sikap konsistennya dengan janji sebagai bentuk ketakwaan. Allah Ta'ala membalasnya dengan balasan-balasan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Sebelum melanjutkan ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kita lihat dulu keterangan dari Syekh Shalih Fauzan tentang hal ini. Beliau katakan anna fiha itsbatul mahabbah wal mawaddah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, terdapat penetapan sifat mencintai baik dengan mahabbah ataupun dengan mawaddah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sebagian pribadi-pribadi yang beriman disebutkan, dan mencintai amalan-amalan, mencintai akhlak yang mulia. Fa wa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'din. Allah Ta'ala mencintai sebagian perkara dan tidak mencintai sebagian yang lain, karena ada hikmah yang sangat mendalam di balik itu. Sebagaimana disebut tadi, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik dengan segala tingkatan berbuat baiknya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, wa fiha itsbatul mahabbah minal janibain. Sini juga disebutkan penetapan cinta, mencintai dari dua sisi.
Allah mencintai dan Allah dicintai oleh hambanya. Ya. Sebagaimana ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, tak kala ada yang murtad, ya, Allah Ta'ala akan ganti dengan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintainya dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya. Sebagaimana tak kala orang-orang itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mencintainya bila dibuktikan kecintaannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kalian. Ya. Ayat ini sering ya diklaim ya, bahwa kami cinta kepada Allah. Bahkan kadang jadi nyanyian. Padahal ya, ini yang lebih penting daripada klaim adalah bukti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengklaim mencintai itu mudah, ya. Tapi untuk mendapatkan kecintaan Allah ini yang susah. Ya. Sebagaimana seorang kadang-kadang ya mengidolakan seorang yang dia kagumi. Saya cinta kepada dia, sangat cinta. Tapi masalahnya dia cinta gak sama kamu? Nah ini yang masalah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Kepada Allah pun demikian. Ya, banyak di antara kita yang ternyata bertepuk sebelah tangan. Ya. Ngaku cinta kepada Allah, tapi tidak melakukan sebab-sebab untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Kalau sekadar klaim, ya mudah. Ya. Sebagaimana kadang mengklaim pengikut Nabi Muhammad SAW. Masalahnya Nabi ngakui apa enggak sebagai pengikutnya. Ya. Dan itu akan terlihat nanti pada hari kiamat. Namun kita sebagai orang yang berakal harus mencari sebab untuk dicintai oleh Allah, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Ya. Sebagaimana saat Nabi SAW berada di telaganya, beliau melihat ada orang-orang yang terusir, tidak bisa mendekat ke telaga Nabi SAW. Nabi mengatakan, itu umatku, itu umatku. Nabi SAW saja kadang tidak tahu, oh ternyata itu bukan umatnya. Ya, peninggal Nabi SAW banyak orang yang mengklaim umat Nabi, ternyata bukan. Ya. Itulah alul bid'ah. Ya. Alul bid'ah. Karena alul bid'ah ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasulullah, ngaku klaim sebagai umat Nabi SAW. Beda dengan orang kafir. Orang kafir terang-terangan. Ya. Istilahnya hitam putih. Orang kafir hitam, Islam putih. Nah ada kelompok yang abu-abu, gak jelas. Ya. Kadang ngaku Islam tapi amalannya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau Syekh Shalal Fauzan, fa fi dzalika ar-raddu ala man nafal mahabbah minal janibain. Dalam ayat tadi ya, surah Ali Imran ayat 31 ataupun ya dalam surah Al-Maidah ya, yang menjelaskan ya, ayat Maidah surah Al-Maidah ayat 54 bahwa Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terangkan dalam hal itu ada bantahan terhadap kelompok yang meniadakan al-mahabbah dari dua sisi, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di antara pemikiran mereka, Allah Ta'ala tidak mencintai dan tidak dicintai. Ya. Ini kadang-kadang tersembunyi ya, samar bagi kita. Ya karena keumuman kita sudah tahu Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Betul. Ini yang tersebar ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kelompok yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dalam masalah sifat mahabbah ini, mereka mengartikan kalau ada orang mukmin mencintai Allah, maksudnya mencintai ibadah kepadanya, mencintai untuk mentaatinya. Ya.
tidak mencintai zatnya. Mereka alihkan maknanya. Ya. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Mencintai Allah maksudnya mencintai ibadah kepadanya. Itu iya, mencintai ibadah betul. Ya. Mencintai ketaatan kepadanya iya betul. Tapi mencintai Allah juga iya. Ya. Mereka mengingkari mencintai Allah, diarahkan maknanya kepada mencintai ibadah kepadanya. Yang kita juga tidak mengingkarinya. Nah, ini salah satu bentuk takwil. Kemudian kalau Allah mencintai hambanya, kata mereka, jangan diartikan Allah mencintai hambanya, tapi Allah memberi pahala kepada hambanya, Allah memberi kebaikan kepada hambanya. Itu konsekuensi dari cintanya kepada Allah. Betul. Tapi jangan diingkari kalau Allah mencintai hambanya, karena Allah Ta'ala menyebutkan, ya, ayatnya gamblang, jelas, ya. Namun alhamdulillah selama ini yang istilahnya pendek pengetahuan, yang saya tahu hampir tidak ada yang mengingkari dalam ucapan kita kalau kita menyebutkan kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, ya. Tapi di balik itu ada pemahaman yang menyimpang dalam kitab-kitab yang menyebarkan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah. Alhamdulillah ini hampir tidak muncul ungkapan seperti itu, ya. Ya, makanya detailnya diingatkan seperti itu, ya. Kemudian ayat yang lainnya tadi sebagian sudah kita bawakan, surah Al-Imran ayat 31, ayat yang, ya, mestinya setiap kita, ya, menghafal ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ini ucapan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Katakan ya Muhammad, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, jika kalian cinta kepada Allah, buktikan, jangan ikuti aku, mengikuti Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Ta'ala mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertobat, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Tawabin jamak dari tawab. Tawab itu sigha mubalaghah, ya, bentuk yang mendalam dari kata taibun, yang banyak bertobat, ya. Tawab bukan hanya bertobat, tapi banyak bertobat, sering bertobat, ya. Beliau Syekh Shalal Al-Fauzan mengutip dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, kata tawab kadang disandarkan kepada manusia. Al-abdu tawab, ya. Jamaknya tawabin atau tawabun kalau marfu, ya. Kadang-kadang ada nama masjid tawabun atau tawabin, ya. Tempatnya orang-orang yang masjid orang-orang yang bertobat, ya. Tapi juga Allah disifati tawab, ya, diberi nama tawab, ya. Apa bedanya? Nah, kalau hamba tawab tentunya banyak bertobat, ya, rujuk, meninggalkan dosa-dosanya, ya. Adapun kalau Allah tawab ada dua makna, ya. Iznun wa taufiq, izin Allah Ta'ala dan memberikan taufik. Makanya kadang, ya, Allah Ta'ala memberikan tobat, Allah Ta'ala menerima tobat. Kan dua hal yang bertolak belakang, memberi dan menerima. Tapi itu maknanya benar semuanya, ya. Satu lafaz maknanya bertolak belakang, memberi dan menerima. Karena orang bertobat itu izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali ada orang yang, ya, banyak sekali orang yang ingin bertobat namun gak bertobat. Karena apa? Belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sering disampaikan, ini kisah dari Nabi SAW. Kalau kisah zaman sekarang juga mungkin banyak, ya. Tapi yang dari Nabi SAW tentang pembunuh 99 nyawa sampai 100, ya. Ini kan ingin tobatnya dari dulu. Kadang salah pembimbingnya, akhirnya bunuh lagi, ya. Namun alhamdulillah akhirnya mendapatkan taufik, ya. Setelah membunuh 100 nyawa baru dapat pembimbing yang benar yang berilmu. Akhirnya
dia betul-betul mendapatkan taufik dan diterima taubatnya. Ya, mana yang kedua? Menerima taubat nih, qabulun wa'tidad, menerima dan menganggap taubatnya hamba tersebut. Banyak orang yang bertobat hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lain, ya kan? Tobat dari sufi pindah ke sekuler. Tobat dari sekuler pindah menjadi pemahaman yang lain lagi. Gak ketemu-ketemu pemahaman yang benar. Ya, kadang ada yang tobat dari satu dosa ke dosa yang lain, dari kemaksiatan kepada pemahaman sufi misalnya, ya. Dan itu sering kita jumpai, ada teman cerita, saya dulu begini, tobat ke tempat kiai diarahkan begini-begini, nggak tenang juga, pindah yang lain lagi, nggak tenang lagi, pindah lagi, akhirnya ketemu dakwah yang ajarkan kepada sunnah dan kepada tauhid. Nah, barulah diterima. Makanya kadang ada yang tobat tapi nggak diterima, ya, karena tobatnya tidak sesuai tuntunan yang benar, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang bertobat malah disuruh mandi kembang, ya, disuruh mandi malam begini begitu, dosanya begitu banyak, datang ke seseorang minta dibimbing, malah bukan orang yang berilmu. Kalau sekarang ada ya wajar, itu sudah dari dulu, ya, karena pandangan manusia menganggap pembimbing itu beda-beda. Ya, diceritakan oleh Nabi SAW, ahli ibadah dianggapnya pembimbing, padahal bukan, ya. Nah, sekarang lebih banyak lagi yang seperti ahli ibadah itu tadi, dianggapnya pembimbing dengan ilmu, ternyata bukan, ya. Makanya Allah Ta'ala Tawwab, memberi taubat dan menerimanya. Taubatnya kita itu anugerah dari Allah, dan diterimanya anugerah yang berikutnya lagi, ya. Kemudian ayat yang belum kita bacakan, yaitu surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya shaffan, berbaris, artinya dengan kompak, ya, kepatuhan kepada komandan. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah mereka bangunan yang tersusun rapi. Ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad fisabilillah, ya, dengan mengikuti ketaatan kepada pemimpinnya, ya. Kemudian ayat terakhir yang dibawakan surah Al-Buruj, ya, ayat 14, wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Ta'ala Al-Ghafur, banyak ampunannya, banyak mengampuninya. Dan ampunan itu maknanya as-satr, menutupi, ya. Makanya diantara bentuk orang mengampuni, memaafkan itu menutupi, ya, kesalahan seorang. Kesalahan kita kalau tidak diampuni oleh Allah akan dibongkar-bongkar, diperlihatkan kepada manusia, baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Makanya kalau kita menjadi orang yang pemaaf, ya, terhadap kesalahan seorang, sudah dimaafkan, sudah, jangan disebarkan, jangan diceritakan lagi, karena aib orang tersebar itu seperti hukuman, ya, bahkan kadang lebih berat daripada hukuman penjara. Orang kadang lebih milih di penjara tapi aibnya ditutup, daripada orangnya bebas tapi aibnya disebar, ya kan? Makanya di antara bentuk ampunan adalah menutupi aib. Makanya sering kali kita mengatakan, ya, kita dengar ustaz-ustaz mengatakan juga, setidak kita nggak ada apa-apanya dalam amal soleh, dalam kebaikan, kita banyak aibnya, hanya saja Allah menutupi aib kita. Makanya kita dianjurkan menutupi sama muslim bila terjadi kekeliruan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, akan ditutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Kemudian al-wadud, ya. Ya, sebelumnya saya lanjutkan tadi masalah satar ini, ya, apalagi pasangan suami istri, ya. Aib dalam rumah jangan ikut-ikutan orang awam yang apa-apa di share, ya, apalagi kalau sampai live, ya, jadi status, jadi story, dari macam-macam, ya, itu sulit memaafkannya lagi nanti, ya, kalau sudah disebar. Kesalahan seorang, maafkan dengan cara menutupinya. Makanya seorang pasangan suami istri adalah pakaian.
Ya. Libas bainahuma, sebagai pakaian di antara keduanya, menutupi aibnya. Bukan hanya aib fisiknya, juga aib. Setiap orang punya aib. Ya. Hanya saja Allah tutupi melalui sebab-sebab yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada melalui pasangan hidupnya, melalui kawannya, melalui orang tuanya, dan seterusnya. Nah. Kemudian Al-Wadud. Al-Wadud ini salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maknanya Al-Wadud, yang mencintai. Namun kecintaannya khalisul hub, kecintaan yang lebih tulus, lebih tinggi daripada yuhibbu. Ya. Maknanya Al-Wadud itu anu yuhibbu ahla ta'atih. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mentaatinya, mencintai orang-orang yang mematuhinya. Ini sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai, mengasihi. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dulu insyaallah materi kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Dan kayaknya zuhurnya hari ini kasik ya, 11.34 ya. Kita beralih pada mulakhas fikih insyaallah. Insyaallah ta'ala kajian kita dalam mulakhas fikih ini masuk pada pembahasan tentang ahkam muradha', ya, hukum masalah menyusui, ya. Walaupun ya, menyusui selain bayinya sendiri zaman sekarang jarang, ya. Ya ada mungkin 1-2 kasus, namun tidak sebanyak di zaman Nabi SAW, di zaman itu, ya. Ada yang memang ya karena suatu kondisi, ada yang karena memang kebiasaan. Ya. Nah kalau terjadi, dan zaman sekarang tetap mungkin peluang terjadi. Ya, tak kala misalnya ya, bayi lahir ibunya meninggal, ya, maka bayi itu butuh menyusu. Kadang disusukan kepada ya adiknya suami atau kakaknya yang lagi nyusui juga, atau kadang kepada adik atau kakaknya istri itu sendiri yang meninggal, atau kepada wanita lain yang bukan apa-apanya, ya. Dan ini perlu pembahasannya, ya. Karena berkaitan dengan beberapa masalah dalam kehidupan kita, ya. Termasuk dalam masalah menjadi mahram, ya, tidak boleh dinikahi, ya. Kalau menjadi mahram tidak boleh dinikahi, boleh memandang, ya, kalau itu perempuan, ya, boleh bergaul layaknya ya keluarga satu nasab. Allah Ta'ala mengatakan, menjelaskan tentang yang masih mahram, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Kalau ibu kandung jelas yang menyusui itu ya termasuk mahram. Karena tadi kita jelaskan, kadang bukan ibu kandung, ya, kadang bibi dari ibu, kholah kalau dalam bahasa Arab itu bisa kakak bisa adik, atau amah, ya,
Dari pihak bapak, bisa adik, bisa kakak, bisa wanita lain yang bukan apa-apanya, tetangganya, ya. Hanya karena tetangga lagi nyusu, ibunya bayi kecil, ibunya meninggal, atau ibunya sakit, atau air susunya tidak keluar, ya, atau sebab-sebab yang lain, boleh menyusukannya. Maka itu menjadi ibu sepersusuan, ibu karena susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan ini, kalau ada bayi laki-laki, ya, nyusu kepada seorang ibu yang sudah punya anak-anak perempuan, ya, maka menjadi saudara sepersusuan, menjadi mahram, ya, ibunya pun jadi mahram. Karena hadis Nabi SAW yang sahih dalam Bukhari Muslim menyebutkan, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ya, susuan itu mengharamkan sebagaimana haramkan dari nasab. Dalam lafaz lain disebutkan, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Mengharamkan dari sebab menyusui sama dengan mengharamkannya dari sebab melahirkan. Artinya saudara sekandung. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan jelaskan dalam kitab ini, dalam Al-Mulakhasul Fiqhi, ya, ar-radha ini dalam bahasa Arabnya secara bahasa masul laban minathadi asyurbi, ya, baik ngempeng langsung, ya, dari payudaranya seorang wanita, atau minum yang sudah dipindah ke wadah, ya, minum yang sudah dipindah ke wadah. Nah, kadang ada yang nyusul langsung, ada yang sudah dipindahkan ke wadah, ya. Secara syar'i, pengertian secara syar'i itu ada ketentuannya. Wa masun min mandunal haulaini labanan thaba'an hamlin asyurbihi anahwi. Menyusui itu, ya, tak kala menyusu sebelum umur 2 tahun. Susu yang muncul karena kehamilan, ya, atau meminumnya, atau yang semisalnya, ya. Jadi air susunya itu karena sebab ada kehamilan, ya. Kalau bukan karena ada kehamilan, maka bukan dianggap air susu. Misalnya ada seorang wanita, ya, nggak hamil, artinya nggak hamil kemudian melahirkan kemudian keluar air susunya, tidak kondisi demikian, ya, kondisi biasa, ya, anaknya sudah besar, kemudian tetangganya punya bayi, dia pengen nyusui bayi itu biar jadi saudara, jadi mahram misalnya, disusui lah, tapi kondisinya dia tidak keluar air asinya, ya, nggak ada kehamilan sebelumnya, ya, maka itu tidak dianggap menyusui. Walaupun bayinya kurang dari 2 tahun, tapi wanita tersebut tidak mengeluarkan ASI karena sebab melahirkan tadi. Jadi ada ketentuannya, ya. Kemudian kata beliau, war-radha'u hukmu hukmun nasab fin nikah wal halwa wal mahramiyah wa jawazun nadhar ala ma ya'ti tafsiruhu. Radha itu hukumnya hukum nasab dalam pernikahan, dalam halwat, dalam masalah mahram, ya, untuk menemani safar dan seterusnya, dan boleh memandang sebagaimana nanti datang rinciannya. Tapi tidak masuk dalam hal ini adalah warisan, ya. Saudara sepersusuan bukan ahli waris. Ini harus dipahamkan. Nanti ada, ya, karena pernah disusui oleh orang kaya itu meninggal, dan nuntut waris, ini nggak masuk. Dan ini memiliki syarat, ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama, an yakuna khamsu radha'atin fakthar. Menyusunya 5 kali lebih. 5 kali atau lebih. Dasarnya hadits Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana fima unzila minal Qur'ani 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dulu di antara ayat yang turun di Al-Qur'an itu mengenai susuan itu 10 kali susuan yang sudah diketahui yang itu mengharamkan. Thumma nusikhna, kemudian itu dihapus.
Ini menunjukkan dalam Al-Quran ada nasikh mansukh, ya. Ada ayat yang sudah pernah turun, pernah dibaca, kemudian dihapus, diganti dengan bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 kali susuan yang sudah diketahui. Fatuwfiya Rasulullah SAW wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Wafatlah Rasulullah SAW dan itulah yang dibaca dari Al-Quran. Hadis sahih Imam Muslim. Wa hadha min naskh tilawah dunal hukmi, ya. Wa huwa mubayyun lana, ya, ajmalu fil ayat wal ahadits fi mawdi' rada. Ini, ya, termasuk menjelaskan ada nasikh mansukh, ya, dan menjelaskan kepada kita globalnya, ya, tentang masalah susuan ini dalam tema, ya, yang sedang kita bahas ini tentang susuan, ya. Jadi nyusunya minimal 5 kali, lebih baik. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an takuna al-khamsu radha'at fil hawlaini, ya. Susuan 5 kali tersebut di saat bayinya kurang dari 2 tahun, ya, tidak lebih dari 2 tahun, ya, karena Allah Ta'ala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ibu-ibu yang menyusui anak mereka 2 tahun sempurna, ya, bagi yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan, ya. Ini asalnya kesempurnaannya disebutkan dalam Al-Quran ternyata sama dengan yang ditetapkan oleh bidang medis, ya. Orang-orang yang mempelajari ini yakin, ya, ternyata benar Al-Quran itu walaupun dulu tidak ada penelitian medis dulu, ternyata tepat, ya. Ini diantara, ya, kesempurnaan Al-Quran, tidak pernah bertentangan dengan ilmu yang ditemukan oleh manusia, ya. Ayat ini, ya, juga, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, saling menguatkan, ya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan la yahrumu minar radha'ati illa ma fataqal am'a'a fi thadi wa kana qabla al-fitam, ya. Tidak mengharamkan dari susuan itu kecuali yang, ya, mengenyangkan, ya, dan itu sebelum disapih, ya, penyapian itu 2 tahun. Hadis ini Imam riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, dan dikatakan hadis hasan sahih. Kemudian diterangkan oleh beliau annahu la yahrumu minar radha illa ma wasala ilal am'a wa wasaiha. Tidak mengharamkan susuan itu kecuali yang sampai ke lambung, membuatnya kenyang, ya, makanya sampai 5 kali, ya. Fala yakhta imtisasahu li tanaffusin aw intiqalin min thadjin li akhar aw ghairi dzalik. Hitungan 5-nya itu bagaimana, ya? 1 kalinya seperti apa? Diterangkan oleh beliau ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bayi sedang ngempeng, kemudian putus, melepas. Empengannya bisa jadi untuk nafas, kemudian ngempeng lagi. Nah, itu sudah terhitung pertama. Lepas lagi dan seterusnya sampai 5 kali. Tidak harus 5 hari misalnya atau 5 waktu, tidak. Walaupun di saat yang, ya, bersamaan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan berikutnya, walau wasala labanu ila jawfit tifli bighairi radha, ya, fa hukmu hukmu radha. Ini yang disebutkan air susu ibu ASI itu sampai, ya, ke rongga bayi